Edward Tanur, ayah terpidana Gregorius Ronald Tanur mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kedatangan Edward Tanur untuk menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, Selasa pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur datang bersama tim kuasa hukum keluarga. Kedatangan Edward Tanur sehari setelah Meriska Wijaya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini rencana keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Jadi minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Mungkin siap. Terima kasih teman-teman ya. Pak. Kata-kata hari ini Pak. Sementara itu, secara bertahap, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta. Ketiga hakim diberangkatkan secara bertahap dari Rutan Kelas 1 Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka suap. Meriska menyuap hakim yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Penetapan tersangka terhadap Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dilakukan setelah penyidik memeriksa Meriska di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya Lisa Rahmat sebesar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Rikar. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka penerima suap. Selain ketiga hakim, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga dijadikan sebagai tersangka pemberi suap. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Rikar untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Ibu Ronald Tanur lalu menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada hakim secara bertahap. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Rikar sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pensiunan pegawai Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar dan Hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya Heru Hanindio tiba di Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa terkait pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Tersangka Zarof Rikar tiba lebih dahulu. Ex pegawai Mahkamah Agung itu datang dengan mengenakan rompi merah muda. Ia mengenakan baju tahanan dan hanya menunduk saat digiring penyidik dari kendaraan yang membawanya. Tak lama berselang, tersangka Heru Hanindio tiba. Selain memakai baju tahanan, ia juga mengenakan topi berwarna biru dan menggunakan masker.
Menurut informasi, pemeriksaan terhadap Zarof merupakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus tersebut. Sementara Heru akan menjalani pemeriksaan maraton bersama 2 hakim PN Surabaya yang lain, yakni Erintuah Damanik dan Mangapul. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan pemindahan ketiga mantan hakim tersangka kasus suap Ronald Tanur dalam rangka efektivitas pemeriksaan lanjutan. Sejak tadi pagi, ketiga tersangka oknum hakim yang di Surabaya dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Ya, jadi untuk HH ditahan di KPK, rutan KPK, untuk ED ditahan di rutan Cipinang, dan untuk M ditahan di Kejaksaan Agung. Nah, ketiga hakim tersebut dipindahkan oleh karena penyidik akan melakukan pemeriksaan secara maraton yang bersangkutan kepada tersangka lain. Dan hari ini ketiga tersangka juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka-tersangka yang lain. Ya, dan juga dalam rangka efektivitas penyidikan, maka ketiga tersangka tersebut dipindahkan penahanannya ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ZR. Ya, dalam rangka pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terkait dengan peran-peran dari yang bersangkutan